Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anallahu ya'ali darajatihim fil jannah Ya'fa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa fatihim wa barakatihim Fid-dini wa dunya wal akhirah waj'alna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ayahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa'al-lutfi wal-afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal selesai sudah pembahasan kita tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para nabi alaihimussalatu wassalam. Maka seluruh yang sudah kita bicarakan itu namanya akidah. Akidah itu simpul-simpul atau pedoman dalam agama atau pegangan. Tahu nggak pegangan? Pegangan. Kalau orang dari Jawa biasanya mau ke Jakarta cari pegangan, tapi pegangannya jimat. Hah? Isim, besel kata orang mah. Itu bukan pegangan yang sebenarnya, bukan.
Pegangan yang sebenarnya ya ini akidah, pedoman, namanya prinsip-prinsip dalam agama. Karena orang yang punya pegangan itu paling utamanya apa? Nggak akan goyah gitu loh. Cara beragamanya, imannya itu nggak akan goyah. Digoyahkan oleh apa? Digoyahkan oleh apa saja. Karena yang namanya hati itu selalu yang kolib mukol liber, bolak balik. Nah, kita sering doa ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Hati itu gampang bolak balik. Artinya kita ini ketika dapat ujian sedikit, kadang imannya turun. Dapat masalah sedikit, imannya rusak. Apalagi ketemu sama ajaran-ajaran yang baru. Ketemu orang Syiah, ketemu orang Wahabi, ketemu orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah. Maka ketika kita nggak punya pegangan dalam agama, ini iman kita bisa bolak-balik. Nah, dengan adanya pegangan ini, iman kita akan kokoh gitu. Iman kita akan kuat, iman kita nggak akan bergeser gitu. Jadi seluruh akidah yang sudah kita bicarakan jumlahnya semuanya ada 64. Sebagian ulama kayak Habib Utsman bin Yahya mengatakan 63. Kenapa kok 63? Biar gampang ingatnya sesuai usia Nabi Muhammad SAW. Tapi di sini kiai kita menuliskan jumlahnya berapa? 64. Dari mana 64 itu? 64 itu semuanya dari semua akidah yang sudah kita bicarakan. Yang pertama yang wajib bagi Allah. Jumlahnya ada 20 sifat. Yang mustahil bagi Allah ada 20 sifat. Dan perkara jaiz bagi Allah, sifat perkara jaiz bagi Allah beserta lawannya juga ada 10. Jadi 20 tambah 20 tambah 10. Terus jumlahnya 50. Ditambah lagi 4 sifat para nabi yang wajib. 4 sifat para nabi yang mustahil. Terus 1 yang jaiz ditambah lawannya juga 1. Jumlahnya 10. Kemudian ditambah rukun iman ada 4 yang masuk ke dalam beritanya Nabi. Jadi jumlahnya ada 14. 14 ditambah 50 jumlahnya 64. Jadi 50 ini nanti masuk ke dalam apa? La ilaha illallah. Terus 14 masuk ke dalam Muhammadur Rasulullah. Makanya seluruh akidah yang sudah kita simpulkan ini semua nanti itu akan masuk terkumpul di dalam 2 kalimat syahadat. Ini kesimpulan ini disusun oleh seorang imam namanya Imam As-Sanusi. Ulama-ulama sebelumnya tidak ada yang bisa menyimpulkan seperti ini. Tidak ada yang menyimpulkan bahwa semua akidah itu masuk ke dalam 2 kalimat syahadat. Ini namanya orang yang cerdas, bisa meringkas sesuatu.
kitab yang tebel-tebel nih yang kita baca nih jumlahnya puluhan halaman, diringkes cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi 2 kalimat syahadat, kalau kita mau bongkar isinya nih, ya semua kitab ini nih. Ini isinya 2 kalimat. Jadi banyak orang hanya bisa membaca 2 kalimat syahadat, tapi nggak pernah ngerti isinya. Apa sih isinya kalimat syahadat? Isinya ya ini, akidah atau keyakinan di dalam agama. Ini disebut namanya dasar-dasar agama. Jadi yang menjadi pondasi kita dalam beragama ya ini. Sebelum orang itu ngaji kitab-kitab yang lain, sebelum orang itu baca wiritan, baca rotib, baca maulid, baca kitab hadis, kitab tafsir, ini dulu yang harus dipelajari. Kenapa? Karena ini pondasi dalam beragama. Orang kalau mau membangun sesuatu dimulai dari pondasi. Apa tiang dulu? Mana bisa tiang berdiri belum ada pondasinya? Sholat itu apa sholat? Sholat tiangnya agama. Lah, tiang berdiri di mana? Di pondasi. Gimana orang mau bikin tiang? Belum ada. Mau nempel di mana dia? Gitu loh. Ini kok tiba-tiba, udah yang penting sholat aja. Kok yang penting sholat? Sholat nggak penting. Sholat nomor 2. Ya, nomor 1 apa? Syahadat. Syahadat itu pondasi agama. Orang kok tiba-tiba yang penting orang itu tergantung sholatnya. Kalau sholatnya beres, semuanya beres. Itu bangunan namanya. Kalau bangunannya, tiangnya benar, nanti bangunan yang lain juga benar gitu loh. Kalau tiang udah berdiri nih, ya tinggal nambahin tembok, nambahin atap. Kalau tiangnya kuat, ya yang lainnya kuat lah. Tiang bisa kuat karena pondasinya kuat gitu loh. Ente mau mendirikan bangunan lantainya 3, 5, 7, tergantung apa? Pondasinya. Nggak mungkin pondasinya kecil, bangunannya mungkin? Nggak mungkin. Jadi semakin tinggi bangunan yang mau kamu bangun, berarti harus semakin kuat pondasinya. Nah, orang Islam diwajibkan ngerti pondasi ini. Orang Islam diwajibkan ngerti akidah ini, prinsip ini, gitu. Hingga dia akan mengerti tentang apa yang harus saya yakini tentang Tuhan, yang harus saya yakini tentang Nabi. Ini pondasinya di sini gitu loh. Hingga kalau kita tiba-tiba tahu-tahu ngerjain yang lain tanpa ini dulu, maka kita meninggalkan sesuatu yang paling penting, paling utama. Ini banyak dalam kitab-kitabnya ulama dikatakan awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Pertama yang diwajibkan kepada manusia adalah mengenal Tuhannya dengan seyakin-yakinnya. Ada lagi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka dia akan kenal Tuhannya. Banyak tuh. Ya, artinya berita tentang bagaimana wajibnya seseorang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang kok tiba-tiba saya mah ngajinya langsung tafsir aja lah. Jalalain, hadis Bukhari, Muslim. Saya jamin orang yang tahu-tahu ngajinya hadis, tahu-tahu ngajinya apa? Tafsir, Jalalain, saya jamin dia mesti jadi Wahabi. Mesti jadi Salafi. Kenapa? Karena dia membangun agamanya tanpa pondasi. Di pondasi itu
Pondasi itu beda dengan bangunan agama, beda dengan bangunan yang mau kita bangun dari luar, beda. Pondasi itu nggak kelihatan. Ini masjid gede, pondasinya mana? Kelihatan? Nggak kelihatan. Jadi untuk mengetahui pondasi itu nggak bisa melihat pondasinya orang lain, nggak bisa. Tapi kalau kamu mau bikin bangunan, kamu bisa lihat bangunannya orang lain. Nah, saya pengen bikin tiang kayak Masjid Nurun ala Nurun, bisa. Tinggal dihitung tiangnya berapa. Oh, sono satu. Saya mau bikin yang sama. Oh, saya mau bikin tiangnya kayak Istiqlal aja di tengah gede. Bisa, kelihatan. Temboknya, jendelanya, atapnya kelihatan tuh. Tapi kalau pondasi nggak kelihatan. Jadi bagaimana kamu saya mah ikut sama Pak Kiai aja lah. Gimana bisa? Oh, nggak kelihatan kok diikuti. Jadi kalau mau tentang akidah harus ngaji sendiri, harus menggali sendiri, harus belajar sendiri hingga kita punya akidah yang kuat seperti akidahnya para ulama, gitu, seperti akidahnya para nabi. Jadi nggak bisa tiba-tiba, saya mau ikut Pak Kiai aja lah. Bagaimana mau ikut? Kelihatan aja enggak mau diikuti. Jadi harus tiap orang Islam itu ngerti apa yang harus menjadi pondasi dalam agamanya. Jadi inilah yang jadi pokok utama. Kenapa sekarang ini orang-orang itu menurun dalam agama, banyak ajaran-ajaran baru bermunculan. Karena dalam membangun agama nggak dimulai dari pondasi dulu. Tahu-tahu langsung diajarin sholat, fikih, diajari hadis, diajarin tafsir tanpa diajarkan apa itu pondasi agama, sehingga orang itu akan gampang goyang, gampang terguncang, gampang terbolak-balik. Nah, kalau saya pegangan sama Quran aja langsung kan nggak bakal salah, Bib. Quran itu bener, Quran itu wahyu, nggak ada salahnya Quran. Iya, Quran nggak ada salahnya. Lah, maknanya ngerti nggak kamu, gitu loh. Main baca Quran kan maknanya kemana, ini pahamnya kemana. Nah, di Quran itu banyak makna-makna yang disebut makna yang mutasyabihat, ayat-ayat yang isinya ayat itu menyerupai dengan pemberitaan Allah tentang sifat-sifatnya makhluk, hingga ketika kita nggak memahami makna yang benar dalam Al-Quran, ketika kita langsung ngajinya tafsir, bukan malah benar, malah nanti kita akan jadi mujassimah. Mujassimah itu orang-orang yang apa? Yang menjisimkan Allah, orang-orang yang menjadikan Allah itu sebagai sosok, gitu loh. Karena tidak pahamnya tentang akidah sebelum dia mengenal tafsir, harusnya mengenal akidah dulu. Jadi semua yang kita pelajari ini adalah pondasi, yang semua pondasinya itu menjadi isinya 2 kalimat syahadat. Sholat ada isinya, ada nggak? Dari mulai takbir sampai salam. Puasa ada isinya, zakat ada isinya, haji ada, artinya ada rukun-rukun yang ada di dalamnya. Kalau saya mau sholat, kamu harus ngerti isinya sholat. Ente mau haji, harus ngerti isinya haji. Mau puasa, mau zakat. Nah, syahadat apa isinya? Nggak pernah dipelajari, nggak pernah. Dianggap syahadat cukup diucapkan aja, gitu loh. Padahal syahadat juga ada isinya. Hingga orang yang bisa paham 2 kalimat syahadat
nanti dalam beragama dia nggak gampang terguncang, nggak. Ada orang yang dikit-dikit stres, ada. Dikit-dikit galau, dikit-dikit pusing, dikit-dikit kedukun, ada. Dikit-dikit cari pelampiasan. Kenapa? Karena hatinya nggak bisa tenang, hatinya nggak bisa kokoh. Karena hatinya nggak bisa punya pegangan, hingga pegangan itu membuat dia nggak gampang terguncang menghadapi sesuatu. Nah, kalau orang kok punya pegangan, mestinya ya aman. Dia nggak gampang terguncang menghadapi sesuatu. Sakit, ya nggak terguncang. Yang tadinya kaya jadi miskin, ya nggak terguncang. Yang tadinya punya istri cantik atau diceraiin nggak terguncang. Menerima kematian, ya nggak terguncang. Ini kenapa? Karena pondasi agamanya kokoh, pondasi agamanya kuat gitu loh. Jadi kalau orang nggak membangun agama, nggak dimulai pondasi, nanti gampang terombang-ambing. Terus dikatakan di sini, wa yajma'u ma'ani hadhil aqaidi kulliha qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan terkumpul seluruh makna atau seluruh pengertian atau seluruh akidah yang telah dibicarakan di atas atau sebelum ini, itu semua terkumpul di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, pertanyaannya, gimana cara memasukkan seluruh akidah ke dalamnya, gimana caranya? Masuknya lewat mana gitu loh. Kok bisa 64 akidah itu masuk dalam 2 kalimat? Cara masukinnya gimana? Banyak orang yang salah masukin, banyak nih. Karena nggak bisa tahu jalannya yang benar, maka dia nggak bisa masukin. Jadi asalnya kitab ini itu mau membongkar isinya 2 kalimat syahadat. Kayak kamu mau bongkar TV. Ini punya TV nggak? TV ada, radio, tape. Ente mau bongkar. Berarti kalau dibongkar itu akan tahu satu per oh ini layar, oh ini tuning, oh ini channel, oh ini colokannya, oh ini IC, oh ini transistor, oh ini tahu tuh. Ini speakernya di sini. Itu dibongkar namanya. Lah, 64 ini hasil membongkar kita, isinya 2 kalimat syahadat. Setelah dibongkar, kamu tahu isinya satu-satu, terus diapain lagi? Ya disusun lagi, jadiin satu lagi. Nah, sering orang itu ketika mau ngerakit, mau membangun kembali, salah bangunannya. Makanya banyak orang terima bongkar, tapi nggak bisa masang. Ada? Banyak. Bongkar bisa, masang nggak bisa gitu. Begitu bongkar, sisa baut 2. Kok bautnya 2? Jepangnya boros. Bukan Jepang boros, lupa masang gitu loh. Jepangnya boros. Jepang udah pinter bikinnya, udah pas baut. Ini bongkar jadi, begitu masang nggak jadi. Lah, yang namanya ahli itu apa? Bisa bongkar, itu ahli namanya, gitu loh. Jadi kalau kamu kok pengen jadi ahli tauhid,
ahli la ilaha illallah, ahli tentang isinya 2 kalimat syahadat, maka ente diajarkan gimana caranya bongkar dan gimana caranya masangnya kembali, menyusunnya kembali, dirakit kembali. Lah, sekarang kita akan masuk gimana caranya membangun 64 ini masuk dalam 2 kalimat syahadat. Gimana caranya? Caranya begini. Pertama, mengambil dari maknanya la ilaha illallah. La ilaha illallah diartikan apa? Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain terus Tuhan itu apa? Hah? Apa pengertiannya Tuhan? Hah? Apa Tuhan itu? Hah? Yang menciptakan. Apa Tuhan itu? Yang tempat masjid dong, tempat menyembah. Jadi Tuhan itu apa? Masjid dong. Tuhan itu ada makna yang masyhur. Makna yang apa? Masyhur, makna yang sudah dikenal oleh semuanya nih. Apa sih Tuhan itu? Zat yang disembah, bukan tempat, cuma tempat. Tuhan adalah zat yang disembah. Itu makna ini dimengerti oleh semua orang. Hingga mau orang di luar Islam, ketika dia menyebut sesuatu sebagai Tuhan, mesti sesuatu itu akan disembah. Yang nyebut matahari Tuhan, mesti nyembah matahari. Yang nyebut patung Tuhan akan nyembah patung. Yang nyebut pohon Tuhan akan nyembah pohon. Yang nyebut sapi jadi Tuhan ada. Sapi jadi Tuhan, maka nyembahnya sapi. Kebo ada. Kebo selamat. Kebo bule. Yang nyembah planet-planet mengatakan planet sebagai Tuhan. Jadi yang disebut Tuhan menurut pengertian yang masyhur adalah zat yang disembah. Ya. Tapi makna yang sebenarnya itu apa? Tuhan itu maknanya apa yang sebenarnya? Kalau nggak ada yang nyembah, Tuhan bukan? Bukan. Hah? Kalau dia nggak ada yang nyembah, Tuhan bukan? Bukan. Kalau dia tidak ada yang menyembah, dia Tuhan bukan? Hah? Sebelum Allah bikin langit bumi, ada yang nyembah dia enggak? Tuhan bukan dia. Berarti Tuhan itu enggak berkaitan sama disembah atau tidak disembah. Gitu loh mestinya. Mau disembah ya dia Tuhan, enggak disembah ya Tuhan, gitu loh. Tapi maknanya sudah masyhur di kalangan makhluk. Tuhan itu apa? Ya yang disembah.
disembah, gitu loh. Padahal Tuhan itu sendiri gak ada hubungannya. Mau disembah ya dia Tuhan, gak disembah ya dia Tuhan. Jadi makna yang sebenarnya Tuhan itu apa? Kata ulama, makna yang sebenarnya Tuhan itu apa? Oh, Tuhan itu yang sebenarnya ya sesuatu yang wajibul wujud. Sesuatu yang pasti adanya, itu Tuhan. Sesuatu yang pasti adanya itu namanya Tuhan. Kita pasti nggak adanya? Hah? Hah? Adanya? Nah, zamannya Pak Karno kamu udah ada belum? Belum. Sekarang baru ada. Zamannya Fir'aun kamu udah ada? Belum ada. Berarti kamu itu adanya nggak pasti gitu loh. Nanti 100 tahun lagi kamu masih ada? Berarti kamu itu adanya kalau Tuhan pasti ada. Itulah Tuhan gitu loh. Jadi makna yang sebenarnya dari Tuhan sesuatu yang pasti adanya itu namanya Tuhan. Selainnya Tuhan adanya apa? Jaiz. Apa? Jaiz. Ada ya boleh, enggak ada ya boleh, gitu loh. Lah, orang yang tahu ini berarti dia mengenal Tuhan secara sebenarnya. Ini ulama dari dulu memberikan pengertian tentang Tuhan ya sebatas ini udah. Makna yang masyhur atau makna yang sebenarnya. Tapi dua makna ini tidak bisa memasukkan seluruh keyakinan yang sudah kita pelajari. 64 keyakinan itu nggak bisa masuk dalam pengertian ini gitu loh. Yang pasti adanya, yang berhak disembah, itu tidak bisa menjadi jalan untuk memasukkan seluruh akidah. Maka ulama yang hidup pada tahun 700 Hijriah namanya Imam As-Sanusi, dia memberikan pengertian yang berbeda hingga dia oleh ulama yang lain dianggap Imam Sanusi ini apa sih, aneh, memberikan pengertian Tuhan beda dengan ulama yang lain. Maka disebut Imam As-Sanusi sebagai apa? Pembaharu di dalam ilmu tauhid, pembaharu dalam ilmu akidah. Karena ulama-ulama tauhid sebelumnya tidak ada yang kayak dia gitu loh. Dia punya gaya tersendiri yang beda sama ulama-ulama yang lain. Apa kata Imam Sanusi yang namanya Tuhan? Tuhan, kata Imam Sanusi, itu adalah istighna'un ilah an kulli ma siwa waftiqaru kullu ma adahu ilaihi. Apa Tuhan itu? Tuhan itu adalah zat yang dia tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada dia. Itulah namanya Tuhan. Ini pengertian yang nggak banyak dipahami nggak banyak dipakai ulama sebelumnya, nggak ada. Baru di era Imam Sanusi pengertian ini mulai dipakai.
Artinya ulama setelah Imam As-Sanusi banyak mengikuti gaya tauhidnya Imam Sanusi gitu loh. Karena menggunakan pengertian ini. Apa sih Tuhan itu? Oh, Tuhan itu zat yang dia tidak butuh segala sesuatu. Dan segala sesuatu butuh kepada dia. Itulah Tuhan. Dengan pengertian ini, kamu bisa membatalkan semua yang dianggap Tuhan oleh siapa saja. Coba, kalau ada orang yang mengatakan matahari itu Tuhan, benar nggak? Kenapa nggak benar? Butuh sesuatu. Matahari itu butuh tempat di atas, butuh bergerak, butuh diterbitkan, butuh ditenggelamkan. Kalau ada yang mengatakan Yesus Tuhan, betul nggak? Kenapa? Dia butuh makan, dia butuh minum. Yesus makan nggak? Minum nggak? Berarti masih butuh sesuatu. Butuh tempat, butuh diciptakan. Bukan Tuhan. Yang menyebut dewa-dewa sebagai Tuhan. Tuhan bukan. Jadi dengan pengertian ini kamu bisa menolak ini bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Kenapa? Karena nggak cocok dengan kriteria ketuhanan. Gitu loh maksudnya. Kalau ente punya pengertian Tuhan itu yang disembah. Oh, ini matahari Tuhan karena disembah oleh orang banyak, dia Tuhan lah. Ini Tuhan sebenarnya bukan. Dari mana tahunya? Gitu loh. Jadi pengertian Tuhan dengan pengertian yang disembah itu masih butuh penjelasan, gitu maksudnya. Yang disembah itu yang gimana? Kalau ini disembah, oh, Tuhan itu banyak dong. Jadi yang berhak disembah itu yang mana? Ya kata si ini, ya ini, kata ini, ya ini, mau perang sendiri akhirnya, berantem sendiri. Lah kita ikut Imam Sanusi membuat sebuah definisi baru. Apa sih Tuhan itu? Oh, Tuhan itu zat yang dia tidak butuh segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada dia. Dengan pengertian ini barulah kita jelas, oh berarti matahari bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, dewa-dewa bukan Tuhan, planet bukan Tuhan, patung bukan Tuhan, pepohonan bukan Tuhan, bukan. Gitu loh. Hingga kamu bisa tahu, oh berarti Tuhan yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu dong. Jadi kita nyembah Allah itu bukan hasil ikut-ikutan, gitu loh maksudnya. Kenapa sih ente nyembah Allah? Oh, kata bapak saya Tuhan itu, kata bapak ente. Berarti ente agamanya ikut-ikutan dong. Untung kamu lahir bapaknya Islam. Kalau bapak kamu PKI, jadi PKI kamu juga gitu loh. Bapak kamu kok Kristen gimana? Ikut Kristen kamu. Kenapa? Karena cara beragamanya ikut. Lah, Islam melarang pengikutnya untuk ikut-ikutan di dalam masalah iman. Beda dalam masalah amal. Kalau urusan sholat, urusan puasa, kata Nabi apa?
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu kayak saya salat, ikut-ikutan. Kamu haji, ya ikut Nabi, cara pakaiannya, cara tawafnya, cara ikut Nabi. Tapi kalau urusan iman, gak boleh, harus membangun sendiri, gitu loh. Mana perintahnya? Di Quran dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa fa'lam annahu itu apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah itu apa? Artinya apa? Hah? Apa artinya? Ketahuilah tentang la ilaha illallah. Kamu itu diperintah wajib tahu tentang Tuhan. Nggak boleh nggak tahu, nggak boleh ikut perintahnya fa'lam. Perintahnya itu ilmu. Ilmu itu nggak boleh ikutan, harus bangun sendiri. Lah, sekarang orang hanya tahu fa'lam annahu la ilaha. Itu apa, Bib? Oh, itu bacaan kalau mau tahlil, Bib. Bacanya fa'lam annahu la ilaha. Habis baca fa'lam dapat berkah. Jadi nggak ngerti itu fa'lam itu apa, nggak ngerti dia. Taunya pokoknya fa'lam dapat berkah. Ya. Ente boleh tanya kiainya aja begitu. Sak kiainya begitu. Pokoknya fa'lam annahu la ilaha illallah. Berkat keluar, amplop keluar. Lumayan dah. Nggak ngerti ini faedah ayat ini itu untuk apa, nggak ngerti gitu loh. Jadi dengan definisi apa, zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan dia, dari sinilah kita bisa fa'lam gitu loh. Dari sinilah kita bisa tahu, oh ini loh yang namanya Tuhan. Makanya nanti dari definisi ini barulah kita bisa memasukkan 64 itu masuk ke dalamnya, gitu loh. Jadi Imam Sanusi itu berbeda dengan ulama yang lain, tapi punya tujuan. Dia memberikan definisi yang berbeda, tapi tujuannya karena pengen memasukkan akidah ke dalam 2 kalimat syahadat. Kalau dia kok ikut ulama yang terdahulu, maka dia nggak bisa memasukkan 2 kalimat syahadat, makna akidah ke dalamnya nggak bisa. Ini loh yang namanya imam. Seorang imam begitu, dia nggak ikut orang lain, dia punya cara sendiri. Maka Imam Sanusi sebagai pembaharu dalam ilmu tauhid itu diikuti oleh generasi setelahnya. Ya, jadi dengan definisi inilah barulah nanti seluruh akidah akan masuk ke dalam 2 kalimat syahadat. Tuhan yang nggak butuh segala sesuatu. Kenapa dia nggak butuh segala sesuatu? Oh, karena dia wujud, idam, bako. Nah, barulah nanti akidah masuk ke sini nih. Kenapa segalanya butuh sama dia? Oh, karena dia wahdaniyah, kudrat, irodat, ilmu. Oh, begitu. Jadi akidah sifat 20 yang kamu pelajari itu betul-betul masuk untuk menyusun, memahami makna ketuhanan. Nyambung nggak? Nyambung nggak lo? Nyambung apa bingung? Jadi kalau ditanya Tuhan itu apa, gitu loh. Tuhan itu zat yang tidak butuh segala sesuatu dan segalanya butuh kepada Dia. Lah besok kita akan mulai kenapa Tuhan itu kok nggak butuh segala
Oh, karena dia punya sifat. Wajib wujud, wajib qidam, wajib baqo, sampai nanti kita akan menyusun seluruh akidah masuk ke dalamnya. Kenapa segalanya kok butuh dia? Oh, karena dia maha kuasa, maha berkehendak, maha berilmu, maha hidup. Hingga nanti sifat 20 yang sudah kita pelajari itu betul-betul akan masuk ke dalam la ilaha illallah. Yang dong, ini faedahnya gitu loh. Kalau kamu nggak ngerti faedah ini, ya kamu namanya belum mengerti isinya dua kalimat syahadat. Mudah-mudahan dengan belajar ini akidah kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita dikokohkan, dijadikan iman yang bisa tetap berada dalam diri kita di dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ishrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi andal habbi wa alihi wa sahbi dada tazi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi hana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.